Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, terlihat Osman dan Bala yang terus berlari untuk berlomba siapakah di antara mereka yang akan menang. Sesampainya di padang rumput, Osman berhenti, kemudian dia pun turun dari kudanya dan mulai memetik beberapa bunga indah di hadapannya. Lalu berkata, "Lihat mereka, lihat betapa cantiknya mereka. Bala, aku berjanji padamu bahwa aku akan membawamu untuk melihat bunga-bunga ini. Kita harus menepati janji kita dengan cepat. Kita tidak boleh menunggu. Kematian dekat dengan kita seperti nafas kita." Dan Bala menjawab, "Ya, kau benar. Orang berpikir itu tidak dekat, tetapi kau menyadarinya ketika kau hampir mati. Dekat dengan kematian tidak membuat kita takut. Kau hanya berpikir tentang apa yang kau tinggalkan." Lalu Osman mengatakan, "Kematian adalah untuk kita semua, tapi perpisahan, kerinduan, itu bagian yang sulit. Semoga Allah tidak menguji kita dengan itu, insya Allah." Dan Bala menjawab, "Amin, semoga Allah memberimu umur panjang, Baim." Lalu Osman mengatakan, "Amin, tapi ketika aku melihatmu di antara api seperti itu, Bala, kamu, anak-anak, menjadi seorang ayah lebih sulit daripada pertempuran." Namun Bala menjawab, "Kau adalah pemenang dari pertempuran yang sulit itu, Osman Bey. Anak-anakmu berani dan kuat sepertimu." Tidak lama Aktemur dan Alcicek datang menghampiri mereka seraya berkata, "Baim, kami mendapat kabar dari Alpen pengintai kita. Mereka sedang bergerak." Mendengar ini Osman bertanya, "Jadi ini waktunya untuk tugas?" "Hah? Waktunya untuk bertugas. Sudahkah kalian mempersiapkan peralatannya?" Dan Alcicek menjawab, "Sudah, Osman Bey." Menyaksikan ini membuat Bala bingung dengan bertanya, "Siapa yang bergerak? Tugas apa ini, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Ismihan. Dia menghentikan tentara yang aku minta dari Sultan Aladin. Naiman mengundangnya ke dewan. Jika dia mengambil segelnya, maka dia akan memberinya kekuatan yang dia inginkan. Dan dia akan melibatkan Ismihan ke dalam dewan." Kemudian Alcicek menunjukkan sehelai pakaian Mongol dengan Osman berkata, penyamaran yang membuat Ismihan percaya bahwa Naiman menyerangnya. Menyaksikan ini Bala mengerti, lalu berkata, "Ewalah Osman Bey, jadi kita tidak datang ke sini untuk memetik bunga, hah?" Mendengar ini membuat Aktemur tersenyum. Kemudian Osman berkata, "Apa yang kamu tunggu? Pergi dan petik beberapa bunga untuk Alcicek. Ayo, pergi sana." Kemudian mereka pun tersenyum. Lalu Osman berkata, "Bala, sekarang ini adalah tugasmu. Kamu akan menghentikan Ismihan memasuki dewan." Dan Bala menjawab, "Jangan khawatir." Sementara itu, di markas para Nokes, Naiman berkata, "Waktu Osman habis hari ini, dia selalu memiliki rencana." Kemudian para Bey mengatakan, "Komandan sedarah kita memimpin pasukan. Tidak ada yang bisa menghentikan perkembangan kita. Naiman yang hebat, tentara akan datang, tapi beritahu kami siapa yang akan menggantikan Talai." Dan Naiman menjawab, "Siapapun yang memberikan segel itu padaku." Mendengar ini salah satu Bey bertanya, "Akankah kau membiarkan Turki masuk?" Dan Naiman menjawab, "Kerajaan tidak peduli tentang ras. Kerajaan besar diperintah dengan kompetensi. Ismihan layak mendapatkan posisi ini. Aku akan memberinya kekuatan itu. Dia akan memerintah perbatasan atas namaku. Kirim prajurit untuk menyambut Ismihan. Tidak akan ada kesalahan." Namun salah satu Bey mengatakan, "Turki dalam dewan, itu tidak pernah terjadi." Dan Naiman menjawab, "Kita akan melakukan banyak hal yang tidak pernah terjadi. Banyak hal. Kalian akan patuh dan kita akan memuji Jenghis. Tapi jangan khawatir, dia akan membunuh Turgut untuk kita dan membuktikan kesetiaannya. Syaman, biarkan Turgut masuk." Beberapa saat kemudian, Bala dan pasukan Alpen yang mulai melontarkan serangan panah ke arah Ismihan dengan menggunakan pakaian Mongol. Mereka terus-menerus menyerang Ismihan hingga membuatnya tidak bisa berkutik.
Menyaksikan itu Bayindir berkata, "Kita tidak seharusnya percaya pada Naiman, Hajar Pede Sultan. Mereka terlalu banyak. Kita harus mundur." Dengan penuh kekesalan, Ismihan berkata, "Aku akan membalasnya. Ayo, kita mundur." Kemudian mereka pun pergi meninggalkan perjalanan. Menyaksikan itu Bala berkata, larilah Ismihan. Satu-satunya alasan panah tidak ada di hatimu adalah bayangan Sultan Aladin. Ketika saatnya tiba, kau tidak akan bisa lari dari keadilan kami." Beralih ke Osman, dia menghampiri para Alpen lainnya yang tengah bersiap dalam tugas. Osman berkata, "Boran, Alpen akan berdiri mengelilingi markas. Mereka akan menyerang gerakan terkecil dan sisanya akan cenderung pada mereka. Konur, Cerkutai, Besungur, kalian akan tetap memegang senjata kalian. Jika mereka mengarahkan pedang pada Turgut Bey, kalian akan mengakhiri mereka. Kita akan mengambil Turgut Bey dan ini akan berakhir hari ini. Akhir akan datang kepada mereka yang ingin menumpahkan darah di tanah ini." Sementara itu, di perkemahan Oktembe, Benggi berkata, "Ebars, jaga matamu tetap terbuka. Tidak ada yang boleh tahu kita melakukan ini." Lalu Ebas bertanya, "Bibi, kenapa kita melakukan ini? Tidak ada yang akan mendapat manfaat dari koin-koin itu." Seketika Benggi mengatakan, "Jangan bertanya seperti kau tidak tahu. Lakukan apapun yang aku katakan. Jangan tanya hal lainnya, keponakanku. Untuk mendapatkan kekuasaan, kita membutuhkan Pede Sultan. Kita akan melakukan apapun yang dia katakan. Tidak ada cara lain." Esma yang sedari tadi berada di sana mendengarkan dari balik pintu. Dia pun menyambut Benggi dengan mengatakan, "Selamat datang Benggi Hatun. Aku datang untuk membawa tas yang dikirim Aisyah Hatun kepada Alcicek Hatun." Lalu Benggi mengatakan, "Baiklah, ini adalah sukumu juga. Aku tidak bertanya padamu kenapa kamu datang, kan?" Dan Esma menjawab, "Kalau begitu, aku akan pergi. Aku tidak seharusnya terlambat." Kemudian dia pun pergi meninggalkan suku dengan terus bertanya-tanya kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Beralih ke Naiman, masih dengan perasaan kesal, dia berkata, "Ini adalah hari terakhir Osman meninggalkan senjatanya dan bersumpah setia. Tapi dia tidak datang. Dan dia akan mulai membayarnya dengan kematian Turgut." Lalu Turgut mengatakan, "Apakah kau melihat seseorang yang tidak mau melakukannya?" "Hah? Aku tidak melihatnya." Mendengar ini Naiman mengatakan, "Tentaraku sedang dalam perjalanan. Aku akan membanjiri tanah Osman dengan darah. Mereka yang tidak patuh ditakdirkan untuk mati. Turgut, jangan khawatir, kau akan membayar harga itu." Lalu Turgut mengatakan, "Kau selalu berbicara tentang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Apakah kau pernah berpikir tentang bagaimana kau akan membayar untuk itu? Kau akan membayarnya. Mati dengan menyakitkan di tangan kami." Kemudian Naiman mengatakan, "Tapi kau akan dibunuh oleh Ismihan. Aku akan selalu membuat kalian saling membunuh. Siapa yang bisa membawaku pada pertanggungjawaban?" Mendengar ini membuat Turgut kesal. Kemudian membayangkan bahwa dirinya berhasil menghabisi Naiman. Namun saat dia hendak bergerak, seketika terdengar suara para Nokes mengumumkan kedatangan Osman. Kemudian mereka pun keluar untuk menyambut kedatangannya. Osman berkata, "Tidakkah kau berharap untuk melihatku?" Dan Naiman mengatakan, "Pedangmu masih dalam sarungnya. Aku melihat bahwa kau di sini tidak untuk menyerah." Kemudian dengan menunjukkan beberapa barang milik para komandan, Osman berkata, "Kau telah mengambil Turgut sebagai tawanan dan pergi menyerang rumahku. Ini dari komandan tentara yang kau tunggu. Dan ini juga, aku telah menangkap komandanmu dan tentara yang kau tunggu tidak akan datang." Menyaksikan ini membuat para bey kaget dan sangat khawatir. Kemudian meminta Naiman untuk berhenti dan menyelamatkan para putra mereka. Lalu Osman mengatakan lagi, "Tentara yang kau panggil untuk menumpahkan darah di rumahku, semuanya telah kembali ke rumah mereka. Aku mengirim mereka semua pergi. Kehidupan para komandanmu bergantung pada kata-kataku." Mendengar ini Naiman bertanya, "Apa yang kau inginkan, Osman?" Dan Osman menjawab, "Kau akan melepaskan Turgut.
dan para Bey akan mendapatkan komandan mereka kembali. Jika tidak, bahkan segel tidak akan membantumu. Lalu Naiman mengatakan, kau berada di perairan yang dalam. Kau hanya membuat perang lebih besar daripada menyerah. Harga yang akan kau bayar akan sangat bagus. Namun Osman mengatakan, tidak, perang sudah cukup besar. Ini pertempuran antara benar dan salah. Tetapi aku bersumpah bahwa tidak peduli seberapa hebat atau kuatnya dirimu, pemenang perang ini hanya kami. Sekarang lepaskan Turgut, atau para komandan akan mati. Pilihan ada padamu. Mendengar para Bey meminta Naiman untuk menyelamatkan para komandan yang merupakan keluarga mereka, akhirnya Naiman menyerahkan Turgut kepada Osman. Lalu berkata, kau mungkin menang hari ini, tapi aku akan menjadi orang yang memenangkan perang ini. Namun Osman mengatakan, ketika kami meraih pedang kami selalu menjadi pemenang. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.